Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Sorry, batuk. Minum dulu. Agak terganggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah terjeda beberapa hari ya, 2 hari sepertinya, kita lanjutkan lagi kajian kita, yaitu dekonstruksi penafsiran ya. Dekonstruksi penafsiran ya. Dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm suratnya 53 nomor ayatnya 1 sampai 18. Ini seri 2, insya Allah tamat ini. Kita bikin tamat lah ya, supaya kita beralih ke topik berikutnya. Oke, kemarin aku telah menjelaskan ya dekonstruksi penafsiran surat An-Najm surat 53 1 sampai 8. Penjelasannya kemarin sampai aku belum dekonstruksi ya kemarin ya. Sampai aku kemarin itu menjelaskan sebetulnya sidrat itu apa sih gitu ya. Pilihan ada 2. Kalian akan mengikuti penafsiran atau kalian akan mengikuti Al-Qur'an. Itu aja pilihannya, nggak ada pilihan lain. Kalian akan taat terhadap Al-Quran atau Anda taat terhadap penafsiran. Ya, aku sudah jelaskan kemarin. Ini aku pakai depak ya, pakai Al-Qurannya terjemahan depak ya. Itu di surat An-Najm. Surat An-Najm itu di catatan kaki 1431 itu dikatakan bahwa Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ke-7 yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Itu ya. Sekarang kita bertanya, dari mana informasi itu? Apakah Al-Qur'an mengatakan begitu? Ini kan penafsiran. Pertanyaan kita, dari mana itu? Kita lihat nanti di surat 3461 ya, 3416 sorry. Kalau ini ada di surat mana ini? Surat 5314 ya. Quran surat 53. Ini ginilah supaya jelas kalian. Quran surat 5314 ya. Catatan kakinya itu seperti ini. Sidratul Muntaha itu katanya tempat di langit ke-7. Ya, Sidratul Muntaha itu katanya tempat di langit ke-7. Dari mana dia bisa mengatakan Sidratul Muntaha itu tempat di langit ke-7? Itu penafsiran loh ya. Sedangkan Al-Qur'an menjelaskan di surat 34 ya. Aku sekedar review ini, kemarin sudah aku jelaskan ya. 3416 ya. Catatan kakinya ada di bawah ya. Di 1238 ya, 1238 catatan kaki. Ini catatan kaki loh ya. Perhatikan, ini catatan kaki. Ini menjelaskan tentang Quran surat Saba ya, surat 34. Surat 34 aku tulis nomornya adalah biar cepat. 34 16. Ini dia. Ini ya.
Surat An-Najm. Ini di surat Saba. Nih ya. Di sini dikatakan Sidratul Muntaha itu tempat ya, di langit ketujuh. Ditambahi lagi waktu dikunjungi Nabi waktu Isra Mi'raj. Lah kok tahu dia? Benarkah Nabi Isra Mi'raj seperti yang ada dipahami seperti mainstream sekarang itu? Ya. Jadi ketika kita bertanya kepada teman-teman, di mana Al-Quran menjelaskan Kanjeng Nabi itu Mi'raj? Sorry kalau aku salah ngomong, tolong diperhatikan. Mi'raj ya, yang kita bicarakan tidak Misra. Mi'raj. Di mana Al-Quran berbicara, mereka selalu menuju surat An-Najm. Ternyata itu karena mereka digiring oleh penafsiran ini, catatan kaki ini. Tekstual ini tidak ada. Dia katakan bahwa Sidratul Muntaha itu tempat di langit ketujuh. Loh kok tahu itu dari mana informasinya? Sedangkan di Quran surat 34:16, Sidratul Muntaha itu nama pohon sidrar, ya. Ini nama pohon apa ya, pohon sidr itu. Kalau kita namanya pohon bidara. Sudah diametral. Kan nggak ketemu di sini. Tapi ingat ya, di sini sidra itu ya, nama pohon itu berdasarkan teks Qur'ani, yaitu di surat 34:16. Sementara di sini nggak tahu didapat dari mana ini. Depan nggak tahu dapat dari mana ini tempat di langit ketujuh ini. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Itu ada di catatan kaki 1431, kalau di sini 1238. Nah, ini diametral. Kalian tinggal pilih yang mana. Ya. Seperti yang aku jelaskan, Al-Quran itu referensi tertinggi. Tentunya ini akan kita buang. Kita berpegang pada Al-Quran bahwa sidrat itu nama pohon. Pohon apa? Pohon sidr. Kalau Indonesianya apa? Pohon bidara, jenis bunga-bungaan. Dan kemarin sudah aku tunjukkan. Sudah lah ya, kemarin sudah ditunjukkan. Jenis bunganya, jenis daunnya. Ya, sekarang pilihan kau ada di mana? Aku menyampaikan data seperti itu. Oke. Ini nggak bisa digandeng. Ini harus, kalau kamu pilih ini kamu buang ini, kalau kamu buang ini kamu pilih ini, gitu. Ya, nggak bisa dua-duanya. Karena ini tempat, ini lokus, ya, ini benda itu namanya pohon. Ya, oke. Aku hapus. Ini sudah aku jelaskan kemarin, ini sekedar mereview. Aku belum mendekonstruksi. Ya. Kemarin sudah aku bacakan apa adanya. Ya. Sekarang kita coba diskusikan apa adanya ini ya. Apa adanya ini ya, sudah kita diskusikan coba. Aku nggak dekonstruksi dulu terjemahannya. Kamu buka terjemahanmu. Kita sudah sepakat di kajian pengantar kemarin bahwa pertama, sebuah isim itu tidak serta-merta diterjemahkan sebagai isim makna. Tetapi ada kemungkinan sebuah isim itu diterjemahkan sebagai isim zat. Maka diksi jannah itu tidak bisa seenaknya saja serta-merta diterjemahkan menjadi surga. Juga tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai kebun atau taman. Karena dua probability ini sama-sama bisa dipakai tergantung kemana konteks kalimat itu berbicara. Begitu ya. Oke. Tadi aku sudah jelaskan ya. Oh belum aku jelaskan. Nah sekarang berikutnya kita sudah jelaskan kemarin tentang surga. Itu tidak ada yang pernah melihat,
Tidak ada pernah merasa dalam hatinya. Ya. Dan itu berlaku untuk siapapun, bukan kalau manusia biasa tidak pernah melihat surga, tapi Nabi sudah pernah melihat surga. Enggak begitu. Itu penjelasannya baik hadis maupun Al-Qur'an yang kita sudah bahas kemarin ya. Nanti kamu lihat lagi tentang surga itu ya. Itu universal. Jadi siapapun tidak ada yang sudah melihat surga karena masih disembunyikan kata Al-Qur'an. Dan itu diperkuat oleh hadis, tidak pernah terlihat oleh mata, terbetik dalam hati, tidak pernah. Ya. Oke. Sekarang kamu baca ya di Quran surat An-Naba ya. Quran surat kok bisa nyelonong ke An-Naba sih ya. An-Najm ya. Surat 53, lihat ya. Nomor ayat yang ke-13. Ada kata melihat. Ya. Nanti di nomor 14-nya ya. Nanti nomor 14-nya itulah timbul sidrat. Ini dua kata ini, Sidratul Muntaha. Ya. Nanti ya di 15-nya jadi begini ya, ini begini ya, ini begini ya. Ada kata surga. Nih, perhatikan dulu. Ya. Kamu amati dulu ya. Di kata melihat itu ada pada ayat ke-13. Sidratul Muntaha ya ada di ayat 14. Surga ada di ayat 15. Belum aku tulis ayatnya. Nih, 15 ya. Surga. Sebentar aku cek dulu ke sini ya. 43 13 43, kamu perhatikan dulu ini. 43 13 42 43 13 43 12 13. Ini surat 53. Aduh, keliru. Mau cari 43. Surat 53 dia nyelonongnya ke 43. Sorry sebentar. Ya, supaya lebih clear. Surat 52, surat 53 yang ke-13. Ya. Nih, aku carikan pembanding dulu ya. Ini di terjemahan lain ini. 15 ya. Surat yang ke-13. Dan sungguh dia ya walaqad ra'ahu ya. Dan sungguh dia pada waktu yang lain ya. Naslatan ukhra ya, indah Sidratul Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha, indah di dekatnya ya, Jannatul surga ya surga, tempat tinggal ya, makwa ya. Itu terjemahannya. Sekarang kita mulai masuk ya dari mulai walaqad ra'ahu ya. Jadi telah melihat. Makanya kalau ada ro'yu itu berarti melihat ya. Di sini pakai ra'a ya. Laqad ra'a ya. Walaqad ra'ahu ya. Sorry, makhrajnya kurang bagus. Kurang sering makan kurma. Ya.
Yang penting kamu ngerti. Walaqad ra'ahu, melihat. Oke. Sekarang begini. Ada yang pernah melihat surga? Coba. Kalau terjemahan ini belum aku dekonstruksi ya. Melihat, ada yang pernah melihat surga? Aku tarik di sini. Dari surat 13 ke 15 ya, di Sidratul Muntaha surga. Ada yang melihat surga? Coba. Bagaimana kalau terjemahannya seperti ini? Kemarin sudah kita bahas, tidak ada yang pernah melihat surga. Karena dia masih disembunyikan. Kenikmatan itu masih tersembunyi. Dan hadis mengatakan begitu. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik oleh hati siapapun. Sementara kalau terjemahan ini kita biarkan, ini terjadi yang tidak sesuai dengan pernyataan Al-Quran dan Al-Hadis. Terjemahannya melihat surga. Memangnya sudah ada yang melihat surga? Ya, ada yang melihat surga. Coba kamu pikir, ya, kacau nggak ini terjemahannya? Kenapa? Tidak taat. Kapan isim itu diterjemahkan, ya, secara isim makna dan isim zat? Lihat ini, melihat surga. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu Mi'raj di langit ke-7 katanya. Sidratul Muntaha ini belum kita garap ya, biarin dulu. Di langit ke-7 ini di catatan kakinya, terus di sampingnya ada surga. Melihat apa enggak? Nabi Muhammad melihat surga. Kan sudah dikatakan tidak ada yang melihat surga. Belum ada. Itu masih fiction, masih nanti karena waktunya belum tiba. Kan sudah kita bahas 2 edisi pengantar kemarin. Nah, di sini kalau terjemahannya ini tetap begini, dia kacau, dia bertentangan, menjadi diametral bertentangan dengan hadis, dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran dikatakan kenikmatan itu masih disembunyikan. Bagaimana ini sudah melihat surga? Coba kau pikir dulu. Aku minum. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kira-kira kau ngerti nggak? Di mana letak kesalahannya ini? Ya, aku sudah ajari kau isim. Kalau otak kau bekerja, kamu ngerti ini sudah. Kecuali otakmu mampet ya nggak ngerti. Meskipun sudah dijelaskan berkali-kali, nggak ngerti. Tapi kalau otakmu itu bekerja, insya Allah banyak ngertinya dari nggak ngertinya. Banyak pinternya daripada bodohnya. Begitu loh. Karena apa? Kita sudah kunci kemarin. Surga itu ndak ada yang pernah ngelihat. Ya. Lalu bagaimana? Karena kalau ayat ini kita baca, terjemahannya kita biarkan seperti ini. Ini menggiring pada suatu pemahaman. Kanjeng Nabi itu sudah melihat surga. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang kita bahas kemarin. Bertentangan dengan hadis juga. Terus gimana? Kamu tahu di mana permasalahannya? Aku sudah ajarkan kamu tentang isim, ya. Isim, jana. Aku kasih ini warna ini supaya ada beda. Jana, ya, itu bisa dipahami secara isim zat, bisa secara isim makna. Ya. Perhatikan. Kalau isim zat, ya, ini isim zat, maka dia bisa sebentar. Bisa kebun, ya. Bisa taman. Kadang-kadang ada yang pakai kebun. Kalau isim makna, ya, jannah itu ya surga itu. Paham?
Paham di sini? Ini kamu tarik ke arobiunnya itu janal. Aku sengaja pelan-pelan supaya otakmu itu sedikit demi sedikit bekerja dan kamu tahu mana yang harus dibenahi ini terjemahannya supaya dia tidak bertentangan. Ya. Karena kalau kita biarkan terjemahan ini seolah-olah lokus deliktinya itu di awang-awang sana gitu loh, bukan di bumi, di langit ketujuh bahkan katanya. Itu pendapat ulama klasik loh. Aku heran, apa kerjanya ulama dulu itu kok bisa sampai keblangsak begitu? Ya, makanya aku mau dipinjemin buku, sayangnya itu bukunya itu bahasa Arab murni, di mana di sana dijelaskan kumpulan-kumpulan penafsiran yang terpengaruh oleh Israiliyat, terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman dunia Kristenan. Ya. Jadi hati-hati dalam memahami apa pesan Al-Quran. Jangan sampai terpengaruh oleh Bible. Kapan-kapan kita bahas, aku kasih salah satu contoh aja lah. Ya. Semua orang percaya bahwa hadis perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu kan kacau itu. Dari mana sih pemahaman wanita itu diciptakan dari tulang rusuk? Dari Bible. Akhirnya ketika ada hadis, teman-teman Islam mempercayai itu hadis tanpa memberikan koreksi. Sebetulnya ada bagian diksi yang diterjemahkan secara salah. Sama seperti ini. Ada bagian diksi yang diterjemahkan secara salah. Diksi apa? Jannah. Salah menerjemahkannya. Maka dia jadi masalah. Salah menerjemahkan jadi masalah. Maka salah jadi masalah. Gitu. Ya. Karena sains tidak mendukung ketika ada manusia meskipun itu perempuan diciptakan dari tulang rusuk, itu enggak mendukung. Itu contoh, nanti kita bahas secara khusus. Aku bukan tidak percaya atau aku bukan menolak hadis itu, tidak. Tetapi cara mainstream memahami hadis itu keliru. Tanpa mengadakan kritik teks, ada bagian-bagian tertentu diksinya yang dipahami secara salah karena sudah terpengaruh oleh bagaimana cerita-cerita Israiliyat, khususnya Bible, membicarakan bahwa Adam itu tertidur di kitab Kejadian itu. Adam itu tertidur, waktu itu namanya belum Adam ya. Dia tertidur, lalu dari tulang rusuknya ini diambil satu, dari situlah Hawa diciptakan. Dongeng itu ditelan oleh dunia penerjemah Islam. Akhirnya kacau. Ketika apa kacau? Ketika memahami hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa kan itu ada orang tuh ngelaporin istrinya yang rewel, tuh bagaimana harus mensikapinya gitu. Lalu dikasih nasihat oleh Nabi bahwa wanita itu, ini mainstream ya, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. You harus hati-hati. You kerasin dia patah, you biarin dia bengkok terus. Tetapi sains tidak membuktikan manusia itu ada dari tulang rusuk gitu loh. Terus dari mana, pertanyaan, dari mana orang-orang mainstream Islam bisa percaya itu? Yaitu pengaruh Bible tadi itu. Ya. Alhamdulillah aku Bible ini aku baca ya. Nih, Bible ini aku baca karena aku belajar, sama dengan Al-Quran juga aku baca. Tapi aku justru tidak terpengaruh oleh pemahaman Bible. Gitu loh. Karena bisa dikontrol oleh sains. Tidak ada ceritanya manusia itu diciptakan dari tulang rusuk, walaupun dia wanita. Aku heran bagaimana kalian yang tentunya frekuensi membaca Bible kau dan aku ya jauh lah. Kalau aku kan sudah, orang Jawa bilang gojangan maca Bible. Tapi aku nggak terpengaruh itu. Karena apa? Logika itu tetap bekerja. Itu ya.
Nanti kapan-kapan kita bahas tentang hadis wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu kalau kamu pahami menurut pengaruh Israel ya jadinya dongeng itu. Ya, jangan kamu bilang mukjizat lagi. Repot lagi kamu. Tambah keblangsak. Ya. Salah cara memahaminya. Ada diksi tertentu yang kamu salah memahaminya. Karena apa? Kamu telan aja itu. Tidak memberikan kritik tek kepada para fuqaha. Fuqaha itu bukan fuqaha ya. Kalau fuqaha itu mereka yang ahli-ahli fikih ya. Mereka yang pakar-pakar dalam hadis ya. Mustalah hadis, bagaimana hadis itu harus dipahami gitu. Kamu terima aja. Diterjemahkan seperti itu kamu terima saja. Ya keblangsak kon. Sains nggak membuktikan ada manusia tercipta dari tulang rusuk. Ya, kapan-kapan kita bahas itu. Cuman pesanku itu begitu loh ya. Jangan memberikan cek kosong terhadap ulama. Rasa kritismu itu tetap bangun dan kamu harus banyak belajar ke banyak orang, jangan satu orang. Sehingga kamu bisa mengkontrol ya. Tidak dengan serta-merta apa yang informasi kamu dapat tuh kamu terima sebagai kebenaran. Ya. Begitu. Kalau kamu hanya ngaji ke satu orang aja. Terus kamu menumpulkan daya kritismu karena sudah memberi cek kosong. Oh, dia kiai, dia ulama, dia maksum. Ya mampus kamu. Akan diwarisi kesalahan dari kesalahan. Kamu tidak bisa ketika ini umpama jalan itu sudah bengkok, kamu tidak berusaha untuk meluruskan kembali. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Permasalahannya di mana? Melihat surga. Tidak ada orang yang bisa melihat surga. Tidak ada yang telah melihat surga. Tidak ada yang mampu melihat surga. Karena apa? Surga itu masih bagian dari eskatologi, masih merupakan fiction. Waktunya belum tiba. Kita belum sampai ke sana. Siapa yang mengatakan hadis? Siapa yang mengatakan Al-Quran? Lalu bagaimana terjemahan ini? Kok sini sudah ada yang melihat surga? Kamu tarik ke sini. Ini kan ada dua pilihan. Jannah itu bisa diterjemahkan seperti dalam isim zat, dia menjadi kebun atau taman. Bisa juga dalam isim makna, bisa surga. Kalau surga tidak mungkin. Kan belum ada yang melihat surga. Coba, apa kira-kira? Aku pelan-pelan aku giring kamu supaya otakmu juga ikut bekerja kalau lihat kajianku. Jangan hanya delahom kok. Ya. Supaya otakmu terangsang untuk bekerja gitu. Belajar ya. Coba. Gimana? Sudah? Perhatikan. Aku ganti kata surga ini yang merupakan isim makna ke isim zat, yaitu taman. Bertentangan nggak dengan penjelasan Al-Quran dan hadis? Taman. Jadi yang dilihat apa? Taman, bukan surga. Ya. Yang dilihat apa? Taman. Kan ada dua pilihan. Jannah itu bisa taman, bisa surga. Orang gak mungkin melihat surga. Maka mau tidak mau, jannah yang di sini tuh harus diterjemahkan secara isim zat, yaitu apa? Taman atau kebun. Silakan pilih. Tapi kalau jannah dia bertentangan. Ya. Tuh. Rekonstruksinya seperti itu. Tidak mungkin kalau ini surga. Di sini saja sudah sedikit menggeser pemahamanmu itu. Jangan kamu anggap peristiwa ini lokusnya ini di awang-awang sana, di langit ketujuh sana. Ya. Ini taman yang dilihat, bukan surga. Oke? Sekarang ya, kita bahas Sidratul Muntaha. Ya.
Nih, aku tarik sini ya. Ini kan dua kata ini, sidrat ya dan muntaha. Ya. Aku yang 1431 tadi catatan kaki ndak ikut. Nggak mau aku. Dari mana dia bisa bilang itu bahwa langit ketujuh? Ya. Coba, dari mana? Lebih aku harus tunduk terhadap Al-Qur'an daripada terjemahan orang, daripada penafsiran orang. Al-Qur'an mengatakan sidr itu adalah pohon. Ya. Pohon. Ini pohon. Pohon sidr. Kalau nggak mau diterjemahkan ya. Kalau mau diterjemahkan pohon bidara. Yang kemarin sudah aku tunjukkan. Begitu ya. Sekarang muntaha itu apa? Nih. Muntaha itu apa? Coba. Kamu tanya guru-gurumu sing ngerti wi. Muntaha kuwi apa? Ya. Apa coba? Muntaha itu. Ini bukan satu kata, ya. Apa muntaha itu? Muntaha itu akhir atau ujung, ya. Karena ini berbicara pohon, maka lebih tepat itu pucuk. Gimana? Selesai kan konstruksinya? Jadi ini bukan tempat di langit ketujuh. Ini bercerita tentang sidra, yaitu pohon sidr, ya, pohon bidara itu di ujung pohon bidara itu loh. Jadi ini nama pohon, bukan nama tempat. Peristiwanya di mana? Ya di bumi. Kok di langit ketujuh? Kok kamu juga mau aja dibawa penafsir-penafsir itu ke langit ketujuh? Orang Al-Quran sudah membantu kita kok. Bahwa sidr itu nama pohon. Ya. Jadi, melihat taman. Tidak masalah, yang dilihat taman. Ya. Di situ ada, di ayat 14, ada sidratul muntaha. Apa itu? Pohon bidara. Ujung pohon bidara di pucuk itu loh. Gimana? Masih ada dalam ingatanmu bahwa itu lokusnya terjadi di awang-awang sana? Ya? Oke. Itu anunya apa? Udah berapa lama nih? 33. Udah. Nggak kerasa waktunya begitu cepat, 33. Ya? Melihat taman, bukan jana, karena nggak ada yang bisa melihat jana. Sidratul muntaha, sidrat itu pohon bidara, ya. Berarti di ujung, di pucuk pohon bidara. Sekarang kalau sudah kita dekonstruksi diksi per diksi itu bagaimana rangkaian lengkapnya ya, seperti ini. Itu nanti ini bisa di apa? Di copy terus di waktu di videonya disertakan ya terjemahan yang nanti biar omnya bisa screenshot. Bandingkan terjemahan Depak dan terjemahanku. Kalau kejanggalannya kan sudah aku sampaikan ya. Kalau terjemahan Depak itu dipertahankan, kejanggalannya di bahwa melihat surga itu tidak ada yang pernah melihat surga. Itu yang pertama. Dan sidratul muntaha itu langit, siapa yang ngomong langit ketujuh itu loh? Orang ini Al-Quran bilang nama pohon kok. Jadi bertentangan dua kali dengan Al-Quran. Melihat taman, yang kedua sidratul muntaha ini ada di langit tujuh, padahal ini nama pohon sidr. Ya. Oke. Coba kita komparasi dulu ya. Aku baca pelan-pelan ya, kamu coba renungkan. Mulai 13, ini yang paling bermasalah ini 13 ya, 14, 15, 16, 17, 18 ya.
Ini yang ini ya. Yang itu kalau 1 sampai berapa? 12 kemarin kan sudah ya. Dan aku sudah pernah jelaskan kemarin ya di video sebelumnya. Oke. Aku baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini depak ini ya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam kurung ya, dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain. Nah, berarti ini konteksnya sudah bukan Gua Hira lagi ya. Kalau kemarin kan ayat 1 sampai 11 itu konteks lokusnya Gua Hira. Nah, ini di tempat lain, berarti lokusnya bukan Gua Hira lagi. Oke. Dia bilang begini, yaitu di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha nggak dijelaskan, lari ke bawah catatan kaki, aku ulangi lagi. Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ke-7 yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Orang memahami Sidratul Muntahanya aja keliru, kok sudah disampaikan tambahan Nabi pernah mengunjungi di langit ke-7. Sidratul Muntahanya salah, karena apa? Al-Quran mengatakan sidrat itu pohon, bukan tempat ya. Oke. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Surga. Ya. Kacau kan? Surga. Sudah aku jelaskan tadi. Melihat surga berarti. Padahal belum ada yang melihat surga. Ya, makanya aku dekonstruksi. Taman. Ya. Oke. Dalam kurung Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya, yang 16. Ke-17, penglihatannya, maksudnya penglihatan Kanjeng Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Artinya konstan gitu ya. Dilihat gini, konstan. Gitu. Ya. Kan begitu, ketika orang melihat sesuatu momen yang itu sungguh-sungguh diperhatikan, dia begini. Nah, enggak gila-gilo gini, enggak. Itu maksudnya. Yang ke-17, penglihatannya dalam Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Tadi sudah aku jelaskan. Yang ke-18, sesungguhnya dia telah melihat bahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Itu yang ke-18. Kayak ke-19 tidak begitu perlu untuk kita bicarakan ya, untuk kita diskusikan. Oke. Aku baca secara kronologis, secara total sekali lagi. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli, dalam kurung itu ya, pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril dalam kurung ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Berikutnya 17, penglihatannya, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Oke, 18, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Itu depak. Dan kejanggalannya, masalahnya, problematika terjemahannya sudah kita kupas tuntas. Ya, sidrot meleset dipahami sebagai tempat di langit ke-7. Surga juga meleset karena jana dipahami secara isim makna. Ya, oke. Itu depak. Sekarang aku, bagaimana ketika ini sudah aku dekonstruksi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-13. Masih berapa lama sudah? Sudah 40. Ya tak kebut dikit. Sudah 40. Gak kerasa. Gini ya, yang ke-13.
Kita mulai ke-13 sama tadi juga kita mulai ke-13 ya. Quran surat An-Najm yang ke-13. Dekonstruksinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh dia dalam kurung kanjeng Nabi Muhammad telah melihatnya, yaitu Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Oke, di sini tidak ada perubahan signifikan. Itu 13 ya. Sekarang kan yang 14. Nah, ini Sidratul Muntaha diterjemahkan langit ketujuh. Kalau aku tidak, di pucuk pohon bidara. Jadi pohon bidara itu di pucuknya gitu loh. Jadi kanjeng Nabi itu kalau orang Jawa bilang di taman itu, nah gitu loh, ketenggengan gitu loh, melihat dengan sungguh-sungguh. Nah, paham ya? Jadi 14 itu Sidratul Muntaha itu diterjemahkan saja karena bisa di pucuk pohon bidara. Muntaha itu sebetulnya akhir, ujung, tapi karena ini pohon maka dia lebih tepat kita terjemahkan pucuk. Bukan di langit ketujuh di awang-awang sana. Oke. Sekarang yang 15. Di dekatnya ada taman. Ya, jadi ini di taman. Ya. Maka dia tidak bertentangan melihat taman. Apa salahnya melihat taman? Yang salah itu ketika melihat surga. Kalau itu dipahami secara isi makna. Ya. Melihat taman. Itu yang ke-15 dan itu intinya ya. Jadi melihat taman, ini jadi taman, ini menjadi pucuk ya. Di pucuk pohon bidara ya. Sekarang yang ke-16. Dalam kurung Muhammad melihat Jibril ya. Ketika di pucuk pohon bidara diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi pohonnya itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Kita tidak tahu sesuatu apa. Terserah, mungkin ada yang memahami kabut atau apa begitu, terserah. Yang jelas pohon itu diliputi sesuatu. Ya. Yang 16. Yang 17. Penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Oke, tidak ada masalah di situ ya. Tidak ada masalah. Jadi di 18 juga tidak ada masalah ya. Sama semua. Yang perlu didekonstruksi itu pertama di surat 14 ya, 15 dan 16. Yang ini sudah kita selesaikan ya. Di sini dimulai 13 tapi intinya di sini 14. Ini Sidratul Muntaha itu adalah pucuk pohon bidara. 15 jannah itu taman bukan surga. Terus di 16-nya sama juga ya. Di 16 nanti tentang Sidratul Muntaha ya. Di pucuk pohon bidara. Ya. 16 pucuk pohon bidara. Nih. Ini selesai sudah. Ini yang bagian krusial. 14, 15, 16. Kalau 13, 17, 18 tidak ada masalah ya. Oke. Sudah aku selesaikan dekonstruksinya. Sehingga kalau kamu baca hasil dekonstruksi ini nggak ada, kamu nggak akan terbawa kepada sebuah pemahaman yang itu nggak mendasar gitu loh. Berbicara tentang awang-awang di langit ketujuh, enggak, orang ini tidak berbicara begitu kok. Mi'raj, enggak, ini tidak berbicara mi'raj. Gitu loh. Ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aku selesaikan ya. Dekonstruksi penafsiran surat An-Najm 53 1 sampai 18 seri 2 tamat. Seperti itu tadi dekonstruksinya, nanti supaya lebih jelas ini di copy nanti ya. Ditaruh di videonya dekonstruksiku. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Sekarang tinggal kamu bagaimana mengamati hasil dekonstruksi ini. Seperti biasanya, silakan saja kamu
mencari informasi pembanding sebagai komparasi, bagaimana sebetulnya terjemahan sehingga menimbulkan pemahaman yang aku ajukan itu berbeda dengan apa yang dipahami secara mainstream, ya. Dan sekali lagi aku katakan, aku lebih suka untuk mendiskusikannya apabila ada pihak-pihak yang menginisiasi, ya. Tapi aku harus bertemu dengan mereka yang memang kompeten. Kalau yang enggak, yang males lah, aku buang-buang waktu nanti kan. Sebetulnya anak Jem ini maunya gimana sih? Gitu. Kita diskusikan bareng-bareng. Monggo kalau ada yang mau menginisiasi, ya. Karena kebenaran itu harus berani diuji, gitu loh. Aku bilang kan bahwa dekonstruksiku ini benar, nah, maka aku harus berani diuji. Maka aku menawarkan untuk diuji. Dengan cara apa? Kita diskusikan dengan mereka yang berkompeten. Begitu. Kalau kamu mengklaim kebenaran, tapi kebenaranmu itu tidak berani diuji, ya sudah, nggak usah kamu publish kebenaran itu. Apa yang kamu anggap benar, kamu pegang, kamu lakukan, sudah. Ya. Tetapi kalau aku tidak demikian. Kebenaran itu harus berani diuji. Ya. Karena apa dia harus diuji? Karena dia dipublish. Nah, karena posisiku sebagai penyampai, ya. Sebagai penyampai kan harus aku sampaikan ke siapa aku publish. Nah, ketika sebuah pernyataan yang diklaim sebagai kebenaran aku lempar ke publish seperti sekarang ini, maka aku harus siap diuji. Dan aku memang siap. Nah, kalau nggak siap ya nggak usah dipublish gitu loh. Ya. Itu dari aku, ya. Sudah selesai kajian kita tentang Quran surat An-Najm, sehingga lain waktu kita langsung fokus bicara tentang sebetulnya kalau memang demikian, Gus Beti bagaimana sih cara memahami Mi'raj? Nah, itu kan menarik. Jadi aku tidak menolak Mi'raj loh, ya. Jangan salah. Isra Mi'raj itu aku terima. Cuman bagaimana cara memahaminya? Itu yang aku tidak seperti mainstream yang sudah berkali-kali aku bilang, ya. Sekali lagi aku katakan, aku tidak menolak Isra dan tidak menolak Mi'raj. Cuman cara kita memahami Isra dan Mi'raj itu beda. Contohnya apa? Di sini aja sudah mulai nampak. Beda sudah. Karena aku mengatakan ayat ini tidak ada berhubungannya dengan Mi'raj. Mainstream mengatakan ini buktinya Kanjeng Nabi Mi'raj. Oke, itu dari aku. Sampai ketemu lagi nggak tahu besok kita akan bahas apa, ya. Apakah kita langsung masuk ke Mi'raj atau kita selingi dulu tema-tema yang lain. Ya kita tunggulah besok moodnya apa. Sebelum aku tutup, aku ucapkan terima kasih, ya, kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya ke dalam infak dakwah, ya. Alhamdulillah sudah aku terima. Ada yang konfirmasi, ada yang enggak, ucuk-ucuk itu tiba-tiba nyumbang saja gitu, ya. Ya terserah lah, tapi sebetulnya aku suka dikonfirmasi supaya aku bisa berterima kasih kepada kalian semua yang ambil bagian dalam mendukung channel dakwah ini, dan semoga dengan dukungan yang Anda berikan itu Gusti Allah ingkang Maha Agung catat sebagai amal soleh panjenengan semuanya, ya. Kemarin ada beberapa yang masuk, tapi ada juga yang konfirmasi, ada yang tidak konfirmasi, ya. Karena itu ya sudah, mungkin untuk menjaga, karena yang namanya ikhlas itu juga sulit, ya. Awalnya kita ikhlas, di tengah jalan bisa berkurang ikhlasnya, di ujung jalan tambah habis ikhlasnya. Ya memang sih Islam itu sebetulnya memberikan dua pilihan. Kita berbuat baik boleh dipublish dengan niat supaya orang lain meniru kita. Tetapi ada juga yang tidak boleh dipublish dalam kerangka menjaga niat kita supaya tetap ikhlas, ya. Karena memang kunci dari semua ibadah itu ikhlas. Kalau nggak ada ikhlasnya, selesai sudah, ya. Tidak ada nilai ruhani apa-apa, ya. Oke, sekali lagi aku ucapkan
terima kasih, kita doakan semua ya untuk saudara-saudara kita yang sudah ambil bagian ya mendukung channel dakwah ini ya, sehingga sampai detik ini channel dakwah ini masih bisa bernapas. Kalau nggak bisa bayar apa namanya itu, wifi ya, nggak bisa bernapas, dia sudah selesai. Oke, terima kasih saudaraku yang telah membantu ya. Semoga amal soleh kalian semua dicatat sebagai catatan langit untuk bekal kelak ketika kita dipanggil oleh panggilan kesayangan dari Gusti Allah Agung. Hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.